Bang Jenda juga ya. Sebagai apa Bang Jenda di sini? Aku sebagai marlon. Warisan, sebagai warisan. Warisan enggak lah, bukan barang aku. Masa orang-orang memperebutkan? Dan kayaknya kalau aku yang jadi warisan sama keluarganya, Iya. udah biarin tahu buat Bahkan aja. Memori terberat lah abang dalam investigasi itu kayak yang ini susah banget nih ini Atau sedih banget. ini bikin psikis abang yang justru terganggu gitu. Aku pernah wawancara langsung sama pelaku pembunuhan. Pelaku dia. Pelaku. Oke. Enggak, tapi karena kita senang ngobrol, senang jokes, perempuan tuh Iya, cukup itu Cukup sebenarnya. ya. Cukup menyukai lah. Betul. Berarti sebelum Beberapa. kakak ipar ini, abang ada beberapa di Beberapa kampus. sama kakak Ari juga Iya, ada beberapa. Ada Jangan beberapa. keringat, abang santai. Bisa. Santai. Kakak dia. Ini pedas. Oh, itu pedas. Pedas. Ini rasa apa ini? Biasanya vanila loh ini. Tapi kok bisa pedas sih? Bang, saya pikir-pikir ya kita kayaknya harus tulis wasiat deh. Oh, meninggal? Bukan, abang, maksudnya Hah? Kok biasanya mau meninggal? abang makan terlalu banyak, takutnya kan keselak, Mas, mama. keselak, meninggal. Akhirnya bagaimana nih soal rumah ini toh? Kita wariskan ke siapa? Ke Naka atau ke siapa anak? Ini kan kita dapat dari wasiat juga tuh. Bukannya ini pertama kosong, kita langsung taruh kayu. Tanahnya. Tidak usah. Seolah-olah kayak kita punya tanah di Jakarta dari Tidak usah warisan. terlalu ribut soal begitu-begitu. Iya, iya. Ini terserah saya sudah ya. Iya. Berarti kalau mau di ini juga buat apa namanya? Buat publik mau dipakai atau apa ya. Janganlah, jelas ini untuk Naka dong. Tadi bilang tidak apa-apa sudah ini. Ya tidak apa-apa, maksudnya tidak apa-apa untuk Naka aja. Tadi bilang tidak usah ribut soal warisan ujungnya. Iya kan tidak usah ribut, biar untuk Naka aja. Naka punya banyak dibutuh. Naka super. Woi. Cukar deling ini siapa? Siapa yang ada sini nih? Siapa? Bang? Ada orang di sini, lihatnya jangan ke atas. Weh, sabar dulu, kita bukan penampakan ya. Bukan penampakan Kita ya. bukan yang apa kayak hitam banget sampai tidak kelihatan begitu dong. Nah, ini saya ukur ini pokoknya dari titik ini sampai titik itu ini punya keluarga aku nih semua nih. Ya, kalian pindah besok nih. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kayak saya pernah tahu cerita ini deh. Apa? Mau gusur kita dari sini ya? Betul. Cerita apa itu, Bang? Dia pernah gusur orang-orang. Wah, karena itu kalau di googling. Ada domba. Ada ceritanya ya? Ada domba nih. Ada domba. Enggak, ini tempat kami ya. Tidak, ini ada bukti patok. Ini bukti patok ini kalian cabut kan? Oke. Ini kalian cabut. Untuk membuktikan bukti patok itu saya mau tanya. Sejak tanggal berapa jagung itu ada di situ? Hah? Justru kenapa rumah kami kalian taruh jagung? Dari awal jagung itu tumbuh duluan di sini. Kenapa kalian tanam jagung? Ini rumah saya, kalian tanam jagung. Mama, papa jangan bertengkar. Papa. Siapa yang mama? Siapa yang mama? Kira-kira deh. Siapa yang mama? Di antara dua penampakan ini mana yang papa, mana yang mama? Bakalan tidak ada yang pantas. Bang, ini rumah kami nih, Bang. Kami udah lama. Abang jangan ngarang-ngarang lah. Ini memang rawan yang kayak begini. Kenapa Abang bisa bilang tempat ini punya Abang? Karena di samping itu ada pohon mangga. Aku ingat sekali waktu kecil aku yang nanam itu mangganya. Ini punya orang tua Abang? Betul. Bentar dulu. Ini mau kujadikan hotel ini. Kami diwariskan ini, Bang. Iya. Ini kami sekarang lagi pusing ini kalau misalnya mau kami wariskan, kami mau kasih wasiat ke siapa? Abang jangan tiba-tiba datang masuk-masuk. Jangan tiba-tiba. Iya. Terbukti bahwa Ini Naka. Kan dia mau kasih uang Sarapan. ke Naka. Jangan-jangan ini Naka. tadi jadi istri. Sekarang jadi Jadi naka.
Lucu banget. Aduh, Bentar lagi jadi patok. lucu banget. Dan di patok. Ngobrol lah sama temannya. Udah begini aja Bang, kita ngobrol baik-baik dulu. Kita ngobrol baik-baik. Ya. Ini ada apa sebenarnya? Abang? Kita ngobrol baik-baik ya. Ngobrol baik aja. Baik, nanti ya siapa tahu kita dapat solusi kan. Ya. Kalau tidak dapat solusi, jangan adu domba kita Bang. Kata siapa? Iya, jangan adu domba. Adu domba kita. Jangan adu domba. Ya, Tidak. kita cari solusi baik-baik aja. Cerita tentang orang Batak mengadu domba itu tidak ada. Itu cerita lucu-lucu aja. Tepuk tangan dulu, Agenda. Abangku jadi Agenda, dong. Munte. Abang mau minum apa Bang? Saya air putih saja biasanya. Air putih, alhamdulillah sesuai dengan request. Saya apa americano aja deh. Tanpa gula. Americano. Kau sediakan apa? Saya sediakan air putih, nanti hitamnya dari abang punya muka. Kasih. Aduh. Jadi saya begini, sebelum minum saya begini dulu. Saya nggak bisa ikut jokes yang itu. Boleh Bang, tidak apa-apa. Di sini aman ya? Aman. Di sini ruang aman. Wih. Tapi sebelum ngejokes seperti itu Harus menyatu. harus menyatu dengan kultur kami. Oh ini apa nih? Wasak, WhatsApp. wafer sagu. Oh, wafer sagu. Betul wafer nih. Wafer. Tapi dari sagu. Ya, Ini tapi ya, itu strawberry. Ini udah 2 tahun Ini itu Bang. vanilla. Itu udah 2 tahun di situ. Yang ini yang baru. Nah, itu yang vanilla. Ini yang vanilla. Ini Properti kali ini. Enggak. Tunjukkan, Mat. Astagfirullah, setiap episode saya harus tunjukkan. Aman ya. Aman Bang. Abang pergaulan orang timur kuat. 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 Belum pernah masa Biasanya belum aku minumannya kalau kalau timur. Makanan enggak. Cemilannya cukup kacang ya. Cemilan juga Cukup kacang. kacang. Maksudnya minuman itu bukan minuman yang negatif-negatif. Enggak usah disapu, moke. Enggak usah disapu. Wow, sapu-sapu. Karena harus disapu. Oke. Tapi mungkin tidak akan cocok dengan ini. tidak, tola-tola tidak bisa ini. Dua-dua bikin panas dari. Tapi ini sama kopi hitam. Betul. Cocok betul. sekali. Anak Ugi pasti tahu. Betul. Pasti tahu. Anak Uki, anak Uki. Iya. Atau bisa juga pakai ikan kuah kuning ini bisa. Ih, kok paham ini orang? Mengerti Iya. culture. Anda di Batak atau Toraja sebenarnya? Saya Nusantara. Oh, Nusantara. Masuk ke semua. Karena ya? abang paham budaya ini, abang boleh bilang dia hitam. Bilang aja sekarang, Bang. Hitam gitu. Dia pasti aman, dia pasti maafkan. Tapi kan teman-teman dia nggak ada kenal saya. Aman. Ya teman-teman di sini kan, maafkan. Iya, yang nonton ini. Besok ketemu di. Iya, orang timur itu Wallace, kalau sama orang Batak santai. Betul, Santai, memang. Santai banget. Aku kan kuliah di UKI kan? Iya. Di UKI itu Banyak ya. yang Batak panggil teman Papua misalkan Pace, panggil teman yang Ambon misalkan Bung atau Nyong kalau lebih muda. Mereka panggil kita Lae. Iya. Sangkin segitu sudah Akrab saling aja menerimanya. gitu, iya. Betul. Lai. Lah ini kan sebenarnya panggilan yang kadang suka disalahartikan juga kan. Maksudnya tidak Iya, sembarang lai kita itu panggil apa? orang Kakak lain. atau apa? Sebenarnya kalau di dalam acara adat, acara budaya lah itu memang harus ada hubungan Darah. dia sepupu kandung misalkan. Oh, kalau lai itu Anak tingkatannya sepupu kandung. Sepupu kandung. Tapi yang lebih tua. Yang kita panggil Lai. Bisa lebih tua, bisa lebih muda. Oh. Kalau sama le sama. Le itu ketika sudah di luar acara adat, ketika itu di tongkrongan atau baru ketemu sama seseorang, bisa juga karena kita berusaha menghormati orang yang baru kita temui. Le atau le. Le itu apa artinya? Kalau le kan tadi sepupu. Ya jadi panggilan keakraban. Karena panggilan le itu aja. sebenarnya panggilan penghormatan. Biasanya le itu bisa jadi dia anak tulang kita. Nah, anak tulang itu kalau di Batak itu lumayan tinggi derajatnya. Oh. Itu rajanya kita. Kalau tulang. Tulang. Nah, Oh, jadi ya. ketika kita panggil Lae, kita menghormati dia. Oke. Jadi walaupun kita nggak saling kenal, aku panggil Lae, baru ketemu, menghormati sebagai. Respect. Baru ketemu kita harus saling menghormati. Sama kalau di kita biasa kayak saudara, gitu-gitu lah ya. Betul. Tapi kok itu Kalau kenapa baru sering ketemu. dipanggil tol itu kenapa sih? Itu kok. Makan dulu. Fokus. Enggak apa-apa, itu mah. Ayo, coba bagaimana? Ayo, dipikirkan secara logika. Bagaimana caranya? Wah, Bang. Oh, song gigi Bang. Wah, Udah biasa dia. Cuma kurang kuah kuningnya aja ya. kuah kuning pasti sedap itu. Berarti abang tahu kultur timur dari Dari Uki berarti. Uki, dan aku udah lumayan ada beberapa tempat di timur yang aku udah datangi. Karena dalam rangka
show atau dalam Pekerjaan rangka? sih rata-rata. Sama liburan. Nah, ini abang pekerjaan. Liburan ke timur. Liburan ke Di timur. mana abang liburan? Labuan Bajo, timur kan? Wih. Betul. ND. Terbaik. ND. Terbaik. Kalau kerjaan ke Ternate sudah. Oh. Timika. Nah, abang itu sebelum di industri hiburan sudah pernah ke timur? Sudah. Jurnalis Kerjaan? kan aku dulunya. Oh. Aku ke Ternate itu liputan dulu. Karena kan Ternate itu salah satu penghasil mutiara yang bagus juga. Kerang laut itu ya. Betul. Liputan. Liputan. Abang itu reporternya atau apanya? Reporter aku dulu. Nanya-nanya orang gitu. Nanya-nanya orang. Misal, abang ketemu nelayan di apa namanya di Ternate, ya kan? Nah, ini, misalnya saya ini ya, oke kita mulai ya, oke, Jenderal langsung masuk ya, oke kamera roll action. Pak, ini udah berapa lama begini nih? Ini mendayung. Kan ceritanya nelayan. Kerjaannya dong masa ini Ya, gimana kan nelayan Keluar tadi? pagi atau keluar Iya. keluar siang. Tapi kan abang ini cerita saya di tengah laut ini. Abang harusnya Wah, begini aku dong. tenggelam ya. Oke, lagi beres-beresin ikan. Ya. Ini ikan apa ini, Kak? Gini, Iya. ini biasa kita ngambil dari pantai-pantai sini aja, Bang. Lele, mujair. Kan darat. di laut. Mas, Kita di laut. ini di laut. Oh, ini pasti buat Oh, enggak, ini saya buat ambil. bekal. Enggak, ini saya ambil aja. Bukan mancing, ambil. Jadi ada tiba-tiba saya Ambil dari sungai. Ganti narasumber. Enggak cocok. Narasumber. Kita lagi di laut. Kalau dulu ketemu narasumber yang ngeselin kayak gini, marah-marahnya keluar nggak? Enggak. Pasti aku juga biasanya memang enggak langsung nanya. Biasa kan So akrab dulu. pendekatan dulu ya. Di Ternate waktu itu kemana saja? Ternate waktu itu ke Kota Ternate-nya? Kota Ternate. Sofivi? Aku Nyebrang nggak? Bos, lupa ingat. satu-satu. Ternate nyebrang ke Tidore nggak? Deket-deket dulu. Iya. Enggak, tidak menyeberang Kak. Nah, Itu di Ternate aja. hanya di Ternate saja di peternakan kerang untuk mutiara itu. Tahun berapa itu? Sekitar. Kalau nggak salah 2012 itu. Silam itu. Itu abang di media apa? Hari itu aku di koran Sinar Harapan. Sekarang Sinar Harapannya udah nggak ada itu. Sejak abang Grupnya keluar, Suara Pembaruan tutup itu. Sinar Harapan. Sejak abang keluar tuh ya? Enggak. Berarti abang memang yang Aku keluar punya. karena tutup. Bukan punya aku. Lihat aku ya. Keluar aku dari sini hancur kalian. Emang nggak ada close. Ada doa. Begini kalian perlakuan aku ya. Aku pulang dari Ternate. Begini kalian perlakuan. Keluar aku dari sini hancur kalian. Langsung ini ada dialognya ya. Berapa abang tuh di UKI jurusan Jurnalistik. jurnalistik tahun 2003 sampai 2008 lulus. cepat ya. Oh ya, cepat itu. Hitungannya cepat itu. Cepat. Walaupun teman-temanku udah lulus 3,5 tahun, 4 tahun. 2008 cepat Tapi itu cepat. cepat. Tuh. Habis itu masuk 2008 itu sudah langsung jurnalis. Sudah. Udah kerja di media. Sudah kerja di Berapa media. banyak bang? Abang udah pindah-pindah atau? Biasanya kan jurnalis itu kadang kita ketemu di TV ini misalnya, Iya. tahun depan dia udah di sini gitu. Pertama pernah media apa? Tabloid Reformata dulu. Sekarang juga sudah nggak ada. Udah dicuriga kayaknya yang gue datangin. Sumpah ya, Sinar Harapan. Dari nama ya, dari nama-nama ini media aja. Kita tuh yang sudah ini jauh banget nih. Sinar Harapan. 2008 Reformata. Iya, Reformata. Reformata. Itu pertama kali abang menjadi seorang reporter. Atau pas kuliah pernah? Pas kuliah sering malah. Pas kuliah jadi? Aku pernah jadi reporter di Trans juga, magang. Oke. Terus dulu ada beberapa tabloid. Sempat bikin tabloid juga sama teman-teman. Apa namanya? Tabloid Kunci dulu namanya. Wah, jadi reuni nih sama kawan-kawan. Kunci. Bertahan berapa lama itu kunci? 1 tahun. Buka gomboknya ya. Hilang. Kuncinya hilang, Kak. Kuncinya hilang. Justru Belum diduplikat. Iya, nggak bisa dibuka lagi tuh kan. Kunci aja yang dibikin waktu itu. Kunci. Kunci doang, nggak sama rumahnya. Aduh. Apa itu dia bentuknya? Apa? Tabloid, dia Tabloid. Tabloid. Tahun berapa? Aku juga dulu pernah soalnya bantu-bantu begitu. Iya, Planet dulu aku jurnal Planet. Oh, orang tapi kuliah teknik kan? Kan jurnal di kampusku. Jadi kami bikin medianya gitu. Iya. Mading. Bukan mading. Mading itu cikal bakalnya ya tapi Iya, kayaknya ya. sebenarnya ya Tabloid beda kampus, format ya. aja. Iya. Kunci, mendirikan. Terus Kunci terus
sempat juga di koran reporternya punya Kampus UKI. Oke. Nah, mungkin juga karena aku aktif di dunia pers kampus, akhirnya begitu lulus, kebetulan ada dosenku yang punya media, dia langsung Calling. Hebat juga Bang ya selama di kampus ya. Mabuk berkelahi tapi masih ini loh, masih aktif di kampus. Mabuk berkelahi ada loh waktunya aku ya. mau bantah, tapi orang-orang yang lihat ini juga akan komen balik ya kan, jadi aku nggak bisa bantah. Tapi artinya maksudnya hidup ini kan yin dan yang. Betul. Di antara semua kesenangan kita, aku tidak menyebut itu kriminal karena aku pun juga melakukan. Betul. Di antara semua caranya kita menikmati hidup, kita berpikir juga ini masa depan mau kayak gimana nih, mengerjakan sesuatu sungguh-sungguh. Bisa dibilang gitu. Dan ini jadi garis besar hidupku juga. Sering berantem dulu di kampus. Aku bisa dapat istri yang cantik. Iya. Karena kan basicnya abang-abang yang ditakutin dulu suka berantem gitu. Jadi deketin junior lebih gampang. Betul. Dan nggak ada yang berani menggunakan relasi kuasa. Dan nggak ada yang berani gunting, nggak ada yang berani Betul. gunting. Aku tuh kalau dulu jemput dia dari rumah ke kampus, aku parkir itu masukin motor ke kantin. Bukan di parkiran motorku. Terlalu lebih. Tidak. Tapi nanti tolong teman-temanku komen kalian buktikan bahwa apa yang gue lakukan itu benar. Ibu lagi pagi-pagi maaf dia lagi gini bukan tin. Lagi potong bawah. Parkir aja situ. Janda agak mundur sedikit ya. Aku mau bawa telur loh Ini ini. betul. Mami Jus biasanya yang suruh mundur. Iya. Mami Jus. Iya. Mundur dikit lah Jenda. Lagi Mau bawa bawa telur ini. buket kan dia. Disuruh mundur. Karena tujuannya supaya orang-orang yang di kantin lihat ini punya saya. Kalian mundur. Mundur aja. Kalau ada yang mau coba-coba mundur mending sekarang. Mending mundur. Sabar. Dari situ. Kakak perempuan bagaimana perasaannya itu? Maksudku ini kan. Iya, kakak perempuan pernah ngomong, emang gara-gara kau ngerusak pasaranku katanya gitu. Yang gitu-gitu kali lah. Karena memang jadi nggak ada yang berani kan. Paling kalaupun ada yang berani senior, yang lebih senior dari aku. Betul. Itu pun ada respect-respectnya. Iya, karena aku juga dekat sama abang-abangan kan gitu kan. Iya. Nah, terus akhirnya lulus kuliah kan? Lulus Tadi kuliah. aktif di kampus di jurnalisme. Betul. Pertama masuk itu tadi Reformata. Berapa lama? Aku 2008, 2 tahun berarti sampai 2010 baru pindah ke Sinar Harapan. Berarti Sinar Harapan cukup lama ya? Yang kedua dong berarti Sinar Iya, Harapan. Sinar Harapan kedua dan lumayan lama itu. Reformata lumayan lama juga 2 tahun ya? 2 tahun. Sinar Harapan dari tahun 2010 ke? Sampai 2015 tutup. 2015 akhir. Wah, abang di situ senior kali lah berarti. Kalau sampai 5 tahun. Pendiri keluar langsung tutup gimana? Pendirinya temannya Suhogi, Pak Aristides Gatopo. Udah jauh kali. Sinar Harapan tuh ya? Ya. Habis dari Sinar Harapan abang? Ada di Sinar Harapan tutup. Pemretku di Sinar Harapan buka media baru, Valid News. Aku gabung sama Valid News. Kau nggak sempat usulkan? Kunci aja lah Pak namanya, kunci. Hidupin yang lama lagi. Valid aja. Hidupin lagi. Gembok ini bagus banget nih. Valid News. Valid Berapa News. lama dia? Sampai itu 3 tahunan aku, sampai akhirnya aku sering ngonten dan udah mulai keteter nih antara ngerjain konten sama kerjaanku sebagai jurnalis. Akhirnya aku izin resign. Abang mulai start bikin konten itu waktu masih di Sinar Harapan? Apa pas di Valid ini? kayaknya. Di Valid 2017 kalau nggak salah. Iya. Kenapa tuh? Karena udah mulai jenuh dengan dunia jurnalisme atau gimana? Atau memang mau marah-marah ke bos, tapi Nah, dulu dia tuh temannya Sokogi, jadinya marah-marah di aku aslinya nggak pemarah, langsung klarifikasi. Nah dulu tuh kontenku teriak-teriak di lampu merah. Iya, teriak. Joget, ya. Baru ambil reaksinya orang-orang yang Ambil reaksi. kaget kan. Gitu Dulu dia dulu awal-awal. Nah, selama jadi jurnalis itu sangat mungkin untuk kulakukan. Karena turun ke lapangan. Turun ke lapangan. Bahkan waktu itu ada demo di Bawaslu, bentrok. Aku di belakang Brimob ada gas air mata. Iya. Aku bikin konten sama aparat, tapi aku memang lihat sikon kalau nggak lagi diserang, aku bisa bikin konten karena tahu aksesnya kan, kapan nih bisa bikin video sebentar. Tapi pakai ID card. Pas tag aku simpen ID-nya, jadi jangan sampai mewakili lembaga atau institusi apapun kan. Tapi itu abang punya konten-konten awal banget itu kan, yang di motor Iya. dengan helmnya yang Maju. Iya, yang cuma diangkat aja Sempat itu. dikira ojol aku dulu. Iya. Apalah yang pertama viralnya itu yang abang nyanyi apa ya? Yang pertama viral itu aku nyanyi lagunya Gea Indrawari itu. Waktu di audisi bawa lagu Issues, I'm Jealous. Nah,
Aku posting rame, viral sampai dipanggil sama stasiun TV-nya. Iya, rame banget itu. Baru kencang kan teriak, Betul, terus orang-orang itu reaksi kayak orang-orang. bingung gini ini kenapa gitu ya. Ingat aku tuh konten-konten awalnya apa? Udah, santai-santai Bang, santai-santai. Oh, kita tungguin aja dulu. Kita tungguin aja. Masih ada lanjutannya? Masih ada lanjutannya? Enggak, aku sebenarnya agak curiga nih, kalian tawarin tapi kalian juga nggak makan. Ya? Makan aja. Itu kurang suka yang vanilla. Oh, Itu kan vanilla rasanya. Terlalu vanilla banget kan? ini ya, awet kayaknya di sini nih. Bang, kami tiap episode makan ini, Bang. Iya. Capek lah juga. Sampai kadang-kadang kayak udah ini apa yang itu ya gitu. Tapi di Jakarta ada, kalau mau beli. Mana? Wasak kita? Wasak kita udah produksi bikin sekarang. kemasan. Oh, bisa. Ada, udah. Aku penasaran mau coba ini pakai kopi. Ya tinggal bikin aja di sini. Nanti. Siapin kopi, pokoknya Bang Janda abis ini langsung mau celup. Ya kalau tidak ini Mau ya, celup, Pak. kopi hitam. Sambil jalan aja kopi nanti. Kopi Sambil hitam. kita tengah-tengah ngobrol. Kopi hitam. Nanti. Ini lagi ngobrol kita. Enggak apa-apa, Nggak kopi apa-apa, aja nanti. dulu. Kopi dulu Apa, aja. Kita kopi kan hitam dulu datang. ya ini ya, kita stop Enggak dulu. usah, sambil aja. Sambil Kopi aja. hitam. Iya, nggak apa-apa, karena aku Manis, mau Bang. ngopi nih. Manis, Bang. Sedikit gulanya aja. Nah, sedikit gulanya setengah. sedikit aja. Kan mau ngopi nih, kita stop dulu ini acara. Enggak usah di stop lah, lanjut aja. Oh lanjut, bagaimana? Iya. Wah, Enggak usah, nanti aja aku bawa. Nanti aku bawa ininya, nanti ini. aku bawa pulang. Nah, ini kita Aku bikin. coba sendiri di rumah. Nah, kita ini udah WhatsApp. bikin cetakan sekarang. Dalamnya ini wasak. Wasak. Wafer sagu. Kalian niat nggak sih? Ini kan pakai stempel berarti ini kan? Iya. Ini kayak feel-nya Jadul. Bang, jadul, jualan-jualan. Permen jadul. iya, Jualan-jualan iya, zaman iya, dahulu, iya. zaman Zaman 80-an 70-an kan pakai kertas koran. isi apa Angko biasanya yang jual itu, mau beli apa? Boleh, ini aku bawa ya. Bawa. Ya, nanti aku pakai kopi di rumah. Enak iya. gitu. Jadi nggak nih? Nggak usah, ini aja nanti. Nggak, aku udah bikin bikin, aja. Bang. Udah dibikin lah yang apa-apa. Ya, Bang, aku mau aman, nanya, aman. Bang. Cuma sengaja aku tengok ya. Aku mau nanya, Bang. Ada kerinduan nggak dengan kerja-kerja jurnalisme? Rindu karena basicnya aku juga senang dengan investigasi. Misalkan ada kasus-kasus yang kayaknya menyita perhatian publik dan cukup lama nggak terungkap, aku biasanya lumayan Tidak ada keinginan untuk bikin media lagi, menghidupkan lagi kunci. Kan abang sekarang media sosial juga udah besar, teman-teman, kawan-kawan juga udah banyak. Menjadi pendiri, beneran pendiri nih sekarang nih. Nggak mau? Terlalu besar budget dan resikonya sih buat. Emang iya ya? Iya. Media itu investasinya besar juga. untuk Investasinya besar karena kan ada banyak orang yang harus digaji juga dan jurnalis itu adalah pekerjaan profesi, jadi sebenarnya tidak bisa digaji tidak layak karena mereka bahkan sekarang itu jurnalis itu teman-teman jurnalis ikut kompetensi untuk mendapatkan gelar kewartawanannya. Jadi itu maksudnya kalaupun kita mau meng-hire wartawan ya gaji mereka harus ngikutin level profesinya mereka. Kalau Bang Jena sendiri di dunia jurnalisme itu lebih ke yang membuat suka ya? Itu lebih ke ketertarikan untuk mengetahui ending-ending dari kasus atau Iya. detektif gitulah? Iya, bisa bilang kayak gitu. Dulu aku malah sampai punya temen beberapa polisi yang kayak ini ntar gini nih bang. Akhirnya enggak, kau sabar dulu jangan buru-buru. Enggak, aku yakin. Jadi tuh kita sebelum terungkap kita udah kayak punya asumsinya, punya punya hipotesanya. asumsi. Cuman kan kalau teman-teman polisi nggak bisa kayak gitu. Iya, iya. Mereka nggak akan berani bilang ini endingnya begini, ini endingnya begini. Karena mereka harus bekerja berdasarkan pengumpulan bukti, data, saksi, nanti mengkerucutnya kemana gitu. Wah, seru juga tapi ya kayak seru. film gitu-gitu kan, nonton film thriller gitu ya ibaratnya. Genrenya. Berarti abang ini boleh dibilang cukup dekat lah dengan dunia industri hiburan juga sebenarnya, karena waktu jurnalisme juga kan pasti bersinggungan dengan hal itu kan, dengan media. Magang pun pernah di Trans juga. Pernah kebayang nggak sampai jadi seorang pemain film? Apa film terbaru ini? Aktor. Aduh berat sekali. Apa ini film terbaru namanya? Aktor. Yang terbaru Wasiat Warisan. Wasiat Warisan. Syuting di Samosir. Oke. Ini Sumatera Di Utara. Pulau Samosir. udah tayang apa belum ini sekarang? Nanti tayang tanggal 4 Desember. 4 Desember. Berarti ini kayaknya pas ini tayang udah lagi tayang ya? Lagi tayang. Lagi Jadi tayang langsung Langsung ke iya. bioskop. Langsung ke bioskop berarti Wasiat Warisan. Nonton konten ini langsung cari Wasiat Warisan Warisan. di bioskop ya.
Betul. Nah itu abang kebayang nggak waktu jadi jurnalis itu aku akan jadi aktor lah ini Akan, kayaknya. abang kebayang nggak akan apa namanya investigasi soal wasiat ini? Enggak. ceritanya enggak. Apa sih kasih begitu. Abang nggak jadi wartawan di sini. Enggak. Kayak jurnalis. Apa ceritanya? Sorry. Ceritanya di sini ada keluarga Batak Oke. yang mengelola sebuah hotel, bisa dibilang hotel tua gitu, Milik keluarga. milik keluarga. Nah, pengelolanya meninggal. Nah, bagaimana nanti anak-anaknya mempertahankan hotel ini dengan ternyata meninggalkan masalah juga. Oke. Nah, gimana mereka nanti menyelesaikan masalah itu sambil apakah hotelnya dipertahankan atau mereka juga harus melepas hotel itu? Itu Kita tadi garis udah lihat besarnya. trailernya, kita udah lihat trailernya ya dan Ini terlihat full cukup ini ya, original full, juga original. di sana syutingnya di Full di sana Samosir. syutingnya. Gitu. Pemain juga kebanyakan orang Batak asli ya. Iya, hampir semuanya orang Batak. Ada Derby Romero, ternyata buat teman-teman yang belum tahu, dia bermarga Nenggolan. Oh, dari Miro-Miro itu Nenggolan. Betul, ada Kak Astrid Tiar, ada Kak Sarasehan. Kak Sarasehan kita manggilnya Teh, tapi kalian kalau nonton ini dia logatnya udah Batak kali. Iya. Udah dapat. Kita pun manggil dia tuh Teh. Kumaha Teh? Damang. Dainang gitu kalau orang Batak kan gitu. Dia udah Batak banget. Udah Batak banget. Teh Sarasehan. Bang Jenda juga ya. Sebagai apa Bang Jenda di sini? Aku sebagai Marlon. Warisan, sebagai warisan. Warisan enggak, bukan barangan. Masa orang-orang memperebutkan? Dan kayaknya kalau aku yang jadi warisan sama keluarganya, Iya. udah biarin tahu buat Hibahkan aja lah ini. Ini masalahnya warisannya mempunyai masalah. Masalahnya apa? semacam Warisannya. artefak ya. Nggak mungkin mau mereka dan nggak akan jadi itu film karena nggak ada konflik. Apa jadi apa? Jadi Marlon itu di sini pegawai senior hotel yang udah dipercaya sama pemilik hotel dan dianggap sebagai anak sendiri juga sama pemilik hotel. Jadi udah bagian dari keluarga. Bagian dari keluarga. Apa karakternya dia tuh? Apakah pemarah? Apakah Marah-marah? baik? Apakah tegas? Marahnya diturunin dari level brandingan aku selama inilah, nggak Itu di berapa tuh level branding? Biasa di berapa? Kalau aku kan biasa di 15 ya Iya, kalau konten ya. Kalau ini di 10 lah. Oh, turun nggak sampai setengah juga. Ada berarti masih ada emosinya. Masih tetap ada emosi. Tapi 10 kan emosinya full tetap. Abang part komedi. Aku lihat di trailer Abang main di beberapa part komedi atau ada dramanya. Aku ada di part komedi dan ada part drama juga. Jadi ada momen drama di sini. Ada main drama. Jadi apa yang kau lakukan untuk masalah kita ini? Bukan aku yang harus Ngeri kali. masalah beratnya nih. Ngeri Director. Ngeri Ini langsung kali. director ini ibarat. Ngeri kali, Bang. Tapi di sini ada permintaan, ada director treatment yang aku sebenarnya hampir kayak nggak percaya. Wah, kok begini? Karena aku bayangannya kan komedi kan Iya. kita. Nah, itu direkturnya minta kau harus sedih, harus berair mata, tapi air matanya jangan sampai netes. Kalau netes aku cut, kita take ulang gitu. Jadi dia minta aku tahan. Bang siapa namanya? Bang Agustinus Torus. Bang Agustinus Torus. Ya. Jadi minta tahan. Jadi nggak boleh netes kan. Bisa. Untungnya itu berhasil one take itu. One take. Aktor. One take. Setara Prilly nih. Prilly kan minta di sebelah kiri, turun iya. di detik kesekian. Iya. Tak gitu. Enggak. Weh, ini mah Tante Astri Welas cara-cara nangisnya udah kepake semua ini. Aku boleh tanya sedikit, ini serius Bang. Iya. Ketika Abang mengeksekusi acting itu, Mas, maksudnya santai-santai aja tuh, tarik-tarik sagunya tuh. Aku yang deg-degan, Mas. Gue yang deg-degan, tak. Gigi kelupas. iya, tiba-tiba ada kok agak rasa-rasa kapurnya ya, bukan gigi Abang itu tekunya. Ketika mengeksekusi adegan itu, apa yang Abang rasakan? Maksudnya, apa Abang menghayati adegan atau Abang mengingat sesuatu yang menyedihkan Abang apa? Biasanya aku kalau sebelumnya aku udah latihan untuk treatment sedih itu kan biasanya kita boleh minjem emosi dari adegan lain di hidup kita. Iya. Yang kita masukkan di dalam adegan itu. Atau memang Memahami adegan itu perjalanan yang karakter itu. kita dalami dan itu yang kita mengikuti emosi sesuai dengan scene itu. Nah, untuk yang ini aku memang sengaja minta, itu kan aku ngeliat foto Inang ya. Nah, aku minta waktu sama Inang di luar set untuk bonding.
Aku cuma minta, Nang, aku pengen kita deket. Ya, tapi tidak dibuat-buat juga. Ya sering bareng lah, aku minta bareng sama Inang untuk ketika di luar set untuk bareng. Jadi Pas ketika makan gitu-gitu, ngobrol, sempetin ya, ngobrol. dan tolong panggil aku anak juga, walaupun di film ini aku tidak sebagai anak kan. Oh, iya. Dan ketika begitu masuk tek, aku yang ngelihat Inang sebagai Inang yang dekat sama aku di saat itu, dan aku kehilangan dia gitu. Tiba-tiba ngalir aja tuh pasti Ngalir perasaan. aja. Berarti abang into karakternya gitu Into ya. karakter. Karena itu apa namanya tidak gampang itu masuk ke adegan-adegan drama kayak gitu tuh. Ya, tapi kan biasanya kan itu treatment pemainnya tuh treatment direkturnya. Iya. Wih, ini. Yang penting kita diberi keleluasaan. Sebenarnya pilihan kita untuk mengeksekusi bentuknya seperti apa itu kita aja nyamannya kita seperti apa gitu. Iya. Yang penting kan kita nurutin apa requestnya Ngobrol dulu aja. Oh dia mau pergi ambil itu tiang listrik. Buat apa yang sih? Ngeri sekali. Tiba-tiba masuk, sorry ya ini ada. Iya, bawa tiang. Ini yang saya maksud tiang listrik. Abang masih ada nggak masa tiang listrik warna hitam? Tiang listrik. Tiang listrik bawahnya warna hitam, atasnya warna silver gitu. Hitam putih di atas kayaknya silver. masih ingat aku. Yang besi yang kalau di Iya. tang 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 tang. Kayaknya dekat rumah aku masih ada tuh. Sampai sekarang. Masih ada kayaknya. Oh, itu tiang listrik Terima zaman kasih dulu. nih. Iya, silakan. Ahmad. Dicoba. Ini sampai harus lama ini. Tahu banget. Ini baru pertama nih bintang tamu yang langsung tahu. Dua hari lah biasanya. Nggak segitunya, nggak sampai segitu. Nggak sampai segitu. Tapi berapa hari syuting di sana, Bang? Hampir 3 minggu lah. Abang kayak rasa pulang kampung. Betul. Sorry, abang dari kecil di sini? Apa? Lahir besar di sana, merantau ke sini. Bukan di Medannya berarti? Di Siantar. Di Siantar. Betul. Top. Merantaunya bukan tuh pas Siantar Top itu, bukan Siantar Top iklan. merantaunya pas Enggak, kuliah maksudnya itu. atau pas Iya. apa? Kuliah. SMA aku masih di sana. Oh, sama kayak kita-kita Ya, berarti. kayak kita. Lahir di Siantar, Abang. Lahir Siantar. SD? SD di Siantar. TK nih? Enggak TK Ini kayak aku. ada yang lagi nih. SD Karena nih? itu semua ngerasain TK ya. Ngerasain aku. Aku nggak ngerasain TK. Aku kira di tahunku itu memang tidak ada TK. Aku di tahunku itu aku TK tapi kayak cuma 6 bulan gitu. Lah, kok bisa? Kayaknya seingatku itu aku TK-nya cuma 6 Sama bulan. saya habis itu stop terus habis itu SD. Habis itu langsung SD. TK. Ah, Bener. Enak. ini nih. Iya. Nah, alhamdulillah ada yang puji setelah seratusan episode ini ada yang puji setelah sagu. boa. Hah? Setelah boa. Kalau boa nambah sagunya. 3. Makan habis tambah lagi. Sedap ini. Wah, Sedap aku ya? memang cocok di timur berarti. Iya, cocok. Coba lah, mau tinggal di sana? Di Oh, timur? mau. Kalau dia di timur, nama samarannya apa? Abang ada nama samaran nggak? Di Batak itu ada apa namanya kebiasaan bikin nama samaran nggak? Enggak. Oh, Matex. Dia. Iya. Sesatan dulu. Mati kesatan. Kalau saya kira-kira apa? Jendix. 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 Jenar. Jen. Jenar. Jenar. Abang enaknya apa? Jendix. Itu tuh biasanya sesuatu yang kayak enak aja disebut untuk Saya kita. Gitu. tahu. Jengkel. Bagus. Jengkel. Kayak ini travel. Pernah nama samarannya travel. Pernah nama samaran itu travel. Travel. Ini ada bagian yang keras dan aku masih emosi nih. Enggak. Jengkel. Kalau jengkel itu pasti apa? Kayak- preman banget di situ pasti itu. Pasti nguasain kampung. Wih, abang jengkel panggil. Wih, Aja. Aman, ya? Aman. Jengkel aku setuju. Wih, Jengkel. jangan lewat situ abang jengkel lagi mabuk. Kalau Jendix itu kayak Jendix masih itu kayak ada ade-adean. Ada-adean. Nah, Kalau kalau Jendix. ngomongnya masih tetap harus pakai Iya, bung, iya. kas begitu. Kayak itu Mr. Satan. Wih, abang Satan pan. Wis, sangat. Matex. Jengkel. Wih. Matex, dia dulu Matex. Matex. Oke, jengkel. Wah, Jengkel. Teman-teman, kalau saya nanti kalian ketemu di timur, di mana saja panggil saya jengkel. Bro. Abang jengkel. Abang Itu kayak jengkel. awal kayak siap menghantam kalian. Itu udah bisa gigit bibir kan? Wih, Apa? What? Gigit tidak. Tapi kata jengkel dengan makna marah harus dibuang. Kalau coba kayak gitu. Wih, abang jengkel. Susah. Susah. Jangan disatukan. Nah, masalahnya di timur kita jarang pakai kata jengkel. Jarang pakai jengkel. Emosi kan. Emosi. Marah. Wih, kok itu Jengkel bikin itu emosi tidak abang pernah. jengkel? Jadi enak tuh. Jadi jengkel jadi nama samaran. Jengkel. Wih, Jengkel. abang jengkel emosi. Tambahnya sedikit. Jengkels. Anjay, jengkels. Kayak anak-anak. Tapi kayak manis.
Pakai Z kali, jengkel. Ini kalian ngerjain nggak sih? Enggak, jengkel bagus. Karena kita tidak pernah pakai kata jengkel di sana, jarang. Ini nggak ada arti-arti bodoh begitu kan? Enggak, jengkel di sana tetap marah gitu, tapi jarang dipakai. Cuma jengkel. 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 Anjing. Jengkel bagus. Keren. Bang, ini film keberapa? Keberapa ya? Anjay, aktor! Takut salah. Abang janda aktor! Takut salah. Belum banyak. 20 tahun lagi begini dia itu. Budayawan saya bilang. Film itu, wes itu. Kalau kita tarik ya, Aku itu dulu jurnalis, tapi aku sekarang itu kayak Aku tuh ngeri dengan jokes-jokes aktor karena Derby suka ngerjain kayak gini gara-gara aku sendiri kemarin. Aku maksudnya mau ngejokes kan ya. Aku kan aktor gitu loh. Jokes-jokes sombong, Kak Kari maksudnya. ketangkapnya ngomong beneran. Ketangkapnya enggak, itu sih masih lucu nih. Cuman di setiap kesempatan Derby selalu bilang, panggil dia jenda aktor. Aku tuh malah makanya tadi merinding dengar aktor. Karena kan harusnya jangan kita yang bilang diri kita aktor, biar orang. Iya, makanya saya Itu yang kalau panggil. orang normal. Untuk pelawak kayak kita sih, kita yang bilang emang. Karena orang pun nggak akan ngasih label itu. Iya Nggak sih. akan ngasih label itu ke kita. FFV. Berapa film? 15? Enggak, belum sampai ini ke 8 kayaknya. Apa? Ngeri. Abang pertama main 10. Kalau abang itu yang tadi belum terjawab pertanyaanku. Kalau abang balik ke masa abang sebagai jurnalis, apa perasaan abang kalau ditanya orang kayak, aku nih sebenarnya udah capek pengen jadi aktor aku nih. Ada nggak perasaan itu? Dulu nggak pernah kepikiran aku untuk jadi di entertain lah. Nggak pernah kepikiran. Melihat aktor bagaimana dulu abang sebagai jurnalis? Nonton film gitu, ada perasaan pengen ada Hebat di dalam atau itu. enggak itu orang-orang itu? Pernah kepikiran untuk pengen jadi aktor, tapi nggak pernah terpikir bahwa itu akan kesampaian gitu loh. Oh berarti abang pernah Aku terbayang? 2006 casting sama Mas Rudi Sudjarwo. Casting itu masih kuliah. Tapi di tahun ini juga kemarin aku akhirnya bisa syuting sama Mas Rudi satu project. Aktor. Bukan. Jadi aku Tapi nggak apa-apa. Maksudnya Kan kita yang melebeli, bukan abang. iya, tapi artinya abang pernah punya asa untuk melakukan itu. Iya. Nah, makanya aku bilang sama Mas Rudi waktu itu, Mas Rudinya udah lupa-lupa ingat. Cuman aku bilang, bayangin Mas, setelah 9 tahun, aku casting 2006, berapa tahun tuh? Ke 2025. 19 tahun. 19 tahun. Setelah 19 tahun, baru terwujud bisa satu project bareng kita. Sama Mas Rudi. Dan itu aku nggak ada komedinya sama sekali. Full drama action. Nanti kita tunggu ya itu. Nanti, itu lain lagi. Itu lain lagi. Waktu 2000 berapa abang casting? 2006. 2006. Itu apa momennya sampai abang memutuskan casting Untuk ikut lagu? casting. Kan dari kampung kita kan. Itu aku kuliah dan mobil castingnya ada di depan kampus. Waktu itu kampus kami kan di Salemba itu sebelahan UKI sama YAI. Dia lagi ngejaring anak-anak UKI dan YAI untuk film itu. Abang lihatlah itu. Aku lihat dan aku casting dan tidak lolos cast. Siapa ketemu casting director tapi? Waktu itu aku langsung ketemu Bang Rudi Sudjarwo sama Pak Monty Tiwa waktu itu. Sama Pak Monty udah kerja? Masih komunikasi sekarang. Oke. Tapi itu momen yang tidak akan terlupakan sih. Maksudnya, kalaupun saya di posisi itu ya, itu kan era-era kita masih kuliah kan. Iya. Itu masuk dan ketemu orang yang kita, ini sutradara 2 orang, itu pasti Iya. memorinya itu kan jadi core banget kan. Kita kan ingat sampai kapanpun itu. Dan itu dari casting aku makanya akhirnya aku jadi suka sama film. Casting akhirnya diajak main ke rumahnya Mas Rudi waktu itu masih di daerah Jakarta Selatan. Tahun itu? Iya tahun itu juga. Aku nggak lulus cast tapi aku bilang aku masih pengen nongkrong, memang seneng ngobrol kan. Akhirnya main ke rumahnya Mas Rudi, ketemu juga sama Bang Monty. Ya ngobrol soal film sampai skripsiku juga jadi film soal film. Skripsi abang film? Apa bang? Judulnya bang? Hegemoni media televisi dalam mengeksploitasi perempuan. Kaitannya sama film televisi. Di waktu tahun itu lagi ya, di saat masih jadi objek tuh. Iya. Sinetron menjadikan. Betul. Iya. Wih anjir. Serius tapi itu berarti abang punya skripsi ya? Serius. Emang jurusannya komedi, jurusannya serius orang jurnalisme. Punya skripsi gigi goyang kita goyang. Tidak terlalu serius sih menurutku. Gigi goyang gitu. Gigi goyang yang hilang.
Mas ada skripsi begitu. Studi perbandingan terkait kerasnya makanan Dengan gigi goyang. Iya, berarti emang ada impian ke situ, Memang Bang. Ada Proses. rencana. Tapi kan Gak yang pengen amat ya, tapi ya. kayak tahu diri. Kita memang punya impian tapi kita kayak tahu diri. Apalah karakterku Iya. nanti gitu. Tapi kalau kayak saya sih tidak tahu, kalau dia kayak saya itu tuh nggak ada sedikit pun, terpikirkan pun, terlintas pun tuh nggak ada. Kalau misalkan Kak Ari waktu itu di depan kampus ada mobil casting, kira-kira akan nyoba nggak? Enggak. Oh, memang nggak. Aku enggak kayaknya. Tapi aku tuh waktu SMP pernah main teater sama teman-teman. Nah, pas pindah ke kampus, itu cuma berapa kali juga aku main teater sama teman-teman. Pas pindah kampus, aku tuh teman-temanku tuh anak teater banyak. Tapi nggak pernah terpanggil untuk main teater. Oh. Bapakku tapi sutradara teater. Penulis sutradara teater punya bapak itu. Dia Darah biasa seni itu bikin mengalir. Betul, tapi aku tuh nggak pernah main sama bapakku. Di kampus pun teman-teman teater itu berteman akrab kami. Maksudnya kalau kayak sekedar pengen, kalau memang ada panggilannya kan, pasti kan aku main teater. Iya. Orang teman-teman akrabku. Memang ini ya kadang-kadang ya jalan aja Give ya, aja ketemu gitu. di mana ya. Betul. Kita jalanin takdirnya aja gitu. Iya. Orang aku film pertama mau kutolak, Bang. Aku Viko sama almarhum Babe itu. Komik 8. Saya Viko sama almarhum Babe. Itu lagi tour di Bali. Orang-orang sudah pada pulang, kami bertiga belum pulang. Extend kami kan. 3 besar, ya kan. Nice. Party. Tiga besar. Party. Nah, kami bertiga, extend aja dulu lah kita, extend. Udah tuh bertiga. Tiba-tiba malamnya kami dapat itu email Dari Falcon. dari Falcon. Kalau dipanggil untuk main film Comic 8. Bangun pagi-pagi sarapan tuh kami bertiga. Aku, Viko sama almarhum Babe. Terus kayak, kalian udah dapat itu? Kata Viko, udah dapat itu emailnya ajakan film. Iya, aku nih udah dapat ini. Udah dapat. Kita baca-baca itu kan sinopsisnya apa segala macam. Terus ketawa-ketawa kami. Udah gila nih orang-orang nyuruh kita main film. Kayak nggak masuk akal gitu. Terus kami ketawa-ketawanya itu apa? Saling memanggil dengan karakter. Hai Rusman, mau kemana kau? Ketawa gitu. Kayak macam tidak mungkin terjadi dalam hidup kami. Yang bikin kami pergi itu akhirnya gara-gara kita dengar Ernest Prakasa, Panji, Ada. Kemal, Bintang malah nggak mau ke sana juga. Yang ngasih tau kami Bintang. Ditelepon sama Bintang. Kalian ke Falcon nggak nanti? Aduh belum tahu nih. Tiba-tiba banget kita disuruh main film ini. Iya tapi katanya Panji sama Ko Ernest bakal ke sono sama Kemal. Kami pergi itu gara-gara rame. Ya udahlah karena rame yang mau ke sana, udah ke sana kita. Udah ke sana kita. Main. Ternyata di sana langsung disodorin kontrak. Belum tanda tangan itu kita. Belum tanda tangan. Nah, pas kita ngobrol-ngobrol baca ceritanya, baru kita merasa kayak ceritanya tidak bagus. Tapi kayaknya bisa dibikin menarik nih. Akhirnya kita ngutak-ngatik sama-sama, seru tuh diskusinya. Malah sore itu langsung kami diskusi tuh, dari pagi sampai sore itu udah diskusi tuh. Kayaknya ceritanya enak diginiin deh gitu. Ternyata happy kita. Jadi Dapat kombut banyak langsung ya. iya, jadi bareng-bareng gitu. Jadi kayak kira-kira kita apain ya karakternya gitu-gitu. Jadi kayak itu tuh karena kita jadi main film tuh gara-gara karena seru-seruan sama teman sebenarnya rasanya waktu itu, bukan karena dorongan keinginan untuk menjadi aktor. Kalau abang film pertama langsung karakter yang marah-marah. Marah-marah. Iya Apa biasanya yang pertama? ditempelin. Itu Kau dan Dia. Iya. Aku jadi satpam yang emosian. Langsung mereka ambil untuk karakter yang memang sudah ada ya. Tuh. Iya biasanya. Makanya aku kayaknya kalau casting nggak akan sih. Makanya tuh aku tertarik banget sama ceritanya abang. Ternyata di masa lalu tuh abang tuh pernah mengikuti casting gitu. Itu kan jadi core memory banget. Dan akhirnya aku malah kayak wah, kok perjalanan hidup tuh Ini ya. kita kayak senyum-senyum sendiri ngeliat perjalanan hidupnya. Ada Baru rangkaiannya casting, ya. Ternyata baru kejawabnya setelah 19 tahun. Aneh bang, kalau kita nyambung kok bisa kesini, Iya. bisa nyambung. Abang sekali aja tapi casting. Sekali. Tapi kan habis itu main ke rumahnya, Iya, main itu udah nggak mikirin untuk casting nggak terpanggil, nggak terpikir lagi mau casting lagi ya. Terpanggil untuk skripsi. skripsi. Tapi kan itu tadi kayak nggak kepikiran dalam artian terlalu jauh mimpimu gitu. Itu lebih ke iseng berarti ya, yang waktu casting Iya, itu ya. dan ternyata setelah ngobrol emang Mas Rudi dan Bang Monty tuh
menarik obrolan mereka, POV mereka soal film gitu. Dan yang aku tahu, aku masih bercandain Mas Rudi itu kemarin. Saat itu Mas Rudi lagi idealisnya banget soal film. Itu. Nah, waktu abang di jurnalisme itu, abang kan punya banyak ini ya, banyak plan lah, ya kan? Plannya tuh berkutat di jurnalisme doang, atau ada plan-plan lain di luar dunia entertain mungkin? Dulu pernah kepikiran untuk punya media. Sendiri? Ya, sempat kepikiran berdasarkan dengan Apa, politik? Iya, koneksi yang aku punya suatu saat. Mungkin kalaupun aku bukan pemodalnya, tapi aku konseptor, aku tinggal cari siapa yang mau menjadi pemodalnya. Sempat kepikiran begitu rencana. Apa lebih tertarik apa? Politik atau yang kayak itu kayak apa namanya? Sains atau apalah investigasi? Sex science? Bukan seks. Hah? Tapi seks itu kalau diberitakan dengan cara yang benar termasuk salah satu nilai jual juga sebenarnya. Tapi bukan yang sengaja highlight begitu. Iya. Bukan kayak Playboy atau apa gitu. Karena kayak misalkan kita ngomongin pembunuhan, sering sekali salah satu faktornya adalah berhubungan dengan urusan dengan seks. Iya. Nah, tapi atau yang sosial Bang, yang kayak kerang tadi itu juga. Iya. Atau ada dari dalam diri, aku adalah detektif Conan dari Samosir. Ada begitu ya? Aku sempat berpikir kayak gitu katanya. Aku sempat. Karena waktu itu ada kasus, nanti teman-teman boleh Google juga, itu perampokan di sebuah rumah mewah di kawasan Jakarta Timur di Pulau Mas. Itu aku udah menebak-nebak pelakunya siapa, dan aku tulis di status Facebook bahwa nanti dia akan ditangkap di kampungnya di malam tahun baru atau setelah tahun baru di tanggal 1. Nanti dia akan ditangkap di sana, dan ternyata bener. Sesuai prediksi. Sesuai, karena aku ngobrol sama polisi, aku lihat modus operandi mereka, bahwa mereka tidak. Jadi tuh korbannya banyak, sudah ada berapa yang meninggal. Yang ditaruh di kamar mandi bukan? Iya, ditaruh di kamar mandi. Tahu. Iya. Iya. Tapi kan itu mereka sebenarnya tidak melakukan penganiayaan secara langsung yang menyebabkan kematian. Iya. Mereka kurung kan? Mereka kurung, kehabisan oksigen kan. Nah, dari modusnya itu udah ketahuan bahwa kejahatan yang tidak melukai secara langsung tuh dari geng mana, mereka pulangnya kemana, itu biasanya udah ada trackingnya. Mereka punya tracking itu. Abang senang tuh mengotak-atik. Ngotak-atik itu. Apa ya? Misalnya kayak memori terberat lah abang dalam investigasi itu, kayak yang ini susah banget nih, ini atau sedih banget, ini atau ini bikin psikis abang yang justru terganggu gitu. Aku pernah wawancara langsung sama pelaku pembunuhan. Pelaku. Oke. Biasanya kita habis satu pertanyaan, kita udah tahu nih mau nanya apa lagi gitu. Jadi ngobrol ngalir. Sama dia aku nanya sekali, aku ingat waktu itu, kenapa kamu bunuh istrimu? Dia cuman balik badan, dia ngelihat aku, dia selingkuh Bang. Padahal aku tahu yang selingkuh dia. Tapi cara dia ngomong, cara dia ngelihat mata aku tuh aku takut. Dan aku diem. Freeze. Sampai akhirnya dia dibawa, padahal polisi ngasih waktu untuk deep wawancara dulu. In deep lagi ya. Cuman karena aku udah diem, akhirnya dibawa. Itu pulang kepikiran. Memang jahat orang itu ya berarti. Matanya tuh intimidatif. Jadi bikin kita tuh benar-benar takut, kayak kita yang di bawah ancamannya dia. Jiwanya setan berarti. Hah? Iya, maksudnya jiwanya itu mungkin ya, Kak. Itu gelap ya. Kalau di beberapa pemberitaan ditulisnya dia sempat masak istrinya. Aduh. Memang udah dari awal padahal kasusnya itu pun abang udah ini berat orang buat kepala. Padahal itu pun abang menghadapinya bukan sebagai orang yang mentalnya gampang ciut kan. Abang berantem hobi. Mabok hobi. Berteman pun luas. Artinya bukan orang yang jiwanya gampang dikerdilkan. Di pagi harinya aku ketemu dengan mayat potongan tubuh. Jadi aku sempat ditinggal sama kaki. Untuk apa? Abang meneliti? Karena aku lagi ke situ, tiba-tiba ditinggal sama polisi yang bareng aku. Jadi polisinya minta tolong, Bang, titip dulu, nanti kalau ada ambulans stop. Ini biar diangkut sama ambulans, takutnya ambulansnya kelewat. Jadi aku ditinggal, tahu di kolong tol.
Dan itu cuman berdua. Oh, abang itu berarti kan baru abis, belum ada di kantor polisi dong? Potongan tubuh masih ini. di TKP dan Nah, TKP ini abang gimana kok bisa datang ke TKP dihubungi? aku ke situ bareng sama polisi. Foto, mau foto, Mau lihat. kirain nanti bakalan biasanya kan kita bisa dapat colongan tuh misalkan kita datang ke sana di TKP ada pejabat berwenang, kita bisa doorstop 1-2 pertanyaan lah, walaupun misalkan iya masih kita selidikin ini ditemukan jam segini. Tetap itu butuh untuk Kita butuh validasi jadi bahwa quote kan. udah ini ya. Ternyata pejabatnya udah pindah ke titik satu lagi ditemuin potongan yang lain. Dan aku ditinggal, minta tolong bang, nanti ambulans mau datang, tolong di stop karena di tol takutnya kelewat. Ya udah aku nunggu di situ berdua Sama potongan kaki. sama potongan kaki itu. Terus dia datang, diangkut. Dia datang. Setelah itu baru abang wawancara si pembunuhnya ini, si pelakunya. Aku balik ke Polres. Perasaan udah nggak enak, udah nggak nyaman tuh. Nah, tapi masih excited, masih dapat info nih tersangka menuju Polres. Kalian tunggu aja. Wah semangat kita bakalan dapat quote kan. Dia turun dari mobil, dia udah lewat. Aku, kenapa kau bunuh istrimu? Dia balik badan. Tatap mata bang. Dia tatap mata. Ternyata semenyeramkan itu dia. Tapi baru itu aku sama tersangka. Ciut, Ciut. down gitu. Iya, aku pernah dibiarin di dalam ruangan berdua sama tersangka narkotika misalkan aman-aman aja. Nggak goyang, nggak gentar ya. Itu aku bener-bener diem. Itulah maksudnya. Kadang-kadang kita dulu merasa kayak akulah berani juga apa segala macam. Tapi sorry nih ya, maksudnya kalau untuk orang yang hatinya masih ada kebaikan itu beda tuh sama orang yang hatinya dipenuhi sama kegelapan kayak begitu tuh. Oh, mungkin ya bang. Iya, jadi kenapa itu bukan karena takut, bukan karena ciut, cuma karena kita itu bukan di level itu, bukan di level kejahatan itu. Kita itu berani untuk melakukan hal-hal baik yang kita pahami aja gitu. Tapi bukan untuk berbuat kejahatan yang keji seperti itu. Sehingga kayaknya kalau ketemu orang seperti itu kita kayak Betul. apalah di pikirannya orang ini. Nah, terus setelah pada akhirnya kan dia juga di penjara. Emang Wih, dark banget. betul. Gelap banget. Tapi untungnya abang punya seorang pasangan yang support dari dulu. Ya, artinya untuk menjaga abang dari Stres. godaan kita ini kan banyak aja kan. Betul. Abang kerja jadi jurnalis, godaannya hal-hal seperti itu. Sekarang jadi kerja di industri hiburan juga godaannya pasti beda lagi gitu. Betul. Tapi abang mau memiliki seorang kakak ipar siapa namanya? Dea. Kakak Dea. Memiliki seorang kakak Dea dalam kehidupannya abang. Dan itu sudah lama cerita cintanya abang sama dia itu. Aku 12 tahun kan pacaran sama dia, menikah 3 tahun berarti 15 tahun. 15 tahun bersama. Dari masih jadi jurnalis, dia suka aku ajak liputan-liputan juga. Yang itu yang pacaran dari kampus itu. Iya, dari Ibu Jus. Dari Ibu Jus, dari Iya. klaim dulu kan, supaya angkatan-angkatan lain nggak ada Ini yang berani teritori deketin. saya. Sebelum dia, abang ada pacar nggak di kampus? Ada. Nggak bertahan. Aduh agak. Ada beberapa lah. Dia kalau udah senyum Ada kayak apa? begini, dia kalau senyum kayak begini kayak orang kayak Bentar. anak Jangan. ABG aja. Nggak terima saya perasaanku. Terus gini. Jendal loh ini. Yang bikin saya emosi, Bang Ari kayak, aduh ini ada beberapa lah. Ada beberapa dalam satu momen, ada beberapa. Ini abang kita ini. Semua orang boleh nilai misalkan kayak Kakak Ari. Iya. Orang nilai tidak ada, tapi pacarnya mantannya pasti banyak. Tidak, banyak juga ada saya aja. tahu tidak. Ada beberapa kan? Karena dia ini busuk, orang tidak suka. Enggak, tapi karena kita senang ngobrol, senang jokes, perempuan tuh Iya, betul. cukup itu Cukup sebenarnya. Cukup menyukai lah. Betul. Berarti sebelum sama kakak Beberapa. ipar ini, abang ada beberapa di Beberapa kampus. sama Kakak Ari juga ada Iya, beberapa. ada beberapa. Ada Jangan beberapa. keringat, abang santai. Bisa. Santai. Kakak Dea. Ini pedas. Oh, itu pedas. Pedas. Ini rasa apa ini? Biasanya vanila loh ini. Tapi kok bisa pedas sih? Ada beberapa. Tiba-tiba abang tidak cocok lah. Katakanlah. Betul, Ya, masih yang ini remaja. Masih remaja, tidak cocok. Ya. Betul. Muncullah kakak dia nih. Muncul. Masih maba dia. Bahkan aku lihat dia pertama kali, dia belum lihat aku ya. Pas dia lagi Ospek. pendaftaran ujian. Pendaftaran ulang lah hitungannya Iya, di lagi mau kampus. daftar terus dia istirahat makan di Uki kantin. juga dia? Uki. Makan di kantin abang udah, syur kali bah ini. This is my mission from God. Oke. Langsung ada perasaan Quote nih, itu. ini Langsung quote nih. ada Kita itu. harus doorstop nih. Ini quote. Itu biasanya wanita-wanita itu bersinar Kita sendiri tuh. kejar. Gitu. Kita kejar quote nih. Nah, abang kejar lah.
Kenalan di situ Di enggak? situ belum berani aku. Hanya lihat aja dulu. Aku pikir ya kalau nanti ketemu memang jodoh atau enggak. Dan aku belum tahu dia fakultas apa kan. Itu Ya, kan ya. kantin umum. Oke. Udah ternyata Tapi begitu. abang udah lihat, oh makan udang dia ini. Oh, kok makan udang? Waktu itu betul udang sama kerang. Kayaknya jurusan Kerangnya perikanan. dari petani ini. Urusan kelautan apa dia ini? Oke, belum tahu jurusan dia. Belum tahu. Menyelidiki. Ternyata pas PPMB satu fakultas, kami Visipol. Oke. Wah, ini anak baru yang kemarin aku lihat di kantin. Makin kita Dek itu. legitimasi bahwa this is my mission from God. Oke, this is Ada my penguatan. Angkatan berapa dia? Dia 2009. Abang waktu itu? Aku lulus 2008. Bentar. Sebenarnya saya sudah alumni. Ngapain abang Abang ini ada di kantin sana? ini ngapain di Ibu Jus ini? Memang jelang penerimaan mahasiswa baru banyak alumni yang datang biasanya. Untuk lihat adik-adik baru. Apa urusan abang di kampus saat itu? Inilah abang-abang kita. Iya, Inilah abang-abang kita yang nggak pernah berhenti peduli sama adik-adik. Inilah abang-abang kita. tidak pernah berhenti untuk memperhatikan kampus Inilah ya. abang-abang kita nih. Tapi di semua kampus selalu ada alumni yang begitu. Ini kantin lah tempatnya. Kantin. Tempatnya. Karena Wah, kantin siapa abang-abang aja? itu juga pada zamannya. tuh. Bentar. Jadi abang Inilah lulus abang-abang 2008. kita yang tidak pernah- Penerimaan mahasiswa 2009. Artinya 1 tahun berselang dari abang lulus. Betul. Abang mainlah ke kampus. Main ke kampus. Tujuannya atau ada janjian dengan teman siapa nggak ada? Ada sih janjian sama temen-temen yang Nongkrong aja. niatnya fun kayak aja. aku juga. Oh, Siapa ini- tahu ketemu mission. Mission. Oke. And then abang ini kan sekarang tapi situasinya kan abang udah kerja di Udah luar kerja. kampus dong. Iya. Adik kan di dalam kampus. Iya. Betul. Bagaimana nih mencari proses kenalan? Sabar recruiting. Yang Iya. bikin saya kesel nih, masih ada yang mengganggu sanubari saya nih. Ternyata setelah aku cek, kita satu fakultas. Gunanya apa, Bang? Kita satu fakultas ini. Karena Bang sudah keluar. Tapi kan di Connection. fakultas itu masih diseganin alumninya. Connection. For the mission. Bisa misalkan lagi PBMB bisa alumni mau ngomong boleh dong dikasih slot. Abang kita. Inilah abang kita. Inilah abang kita. Ini semua demi mission ya. Ada kan yang kayak gitu, atau nanti ada. abang-abang ini misalkan nggak tahu gimana dia nebeng di ketika misalkan Kuliah. UKM sepak bola mau masuk. Iya. Dia nimbrung tuh, karena kan aku main bola juga dulu di kampus. Abang kita Jadi nih. ini kayaknya nih di bola abang ini masuk, di teater abang ini ada juga, di fotografi abang ini masuk juga. Abang inilah rektor. Abang ini ada terus. Oke, terus akhirnya bagaimana aksesnya abang sampai Bagaimana kenalan tuh? itu? Nah waktu itu aku bikin ini aku berani karena istriku udah tahu. Iya. Jadi aku buat sebuah kertas, aku bilang ini alumni mau ngedata adik-adiknya. Tolong isi nama dan nomor email. Akal-akalan abang nih. Iya. Ini akal-akalan, Bang? Akal-akalan. Terpaksa Bang, abang- segininya, Bang. Terpaksa abang harus tahu data semua orang. Iya, email. Oke. Karena kalau nomor HP biasa mereka defense kan. Iya. Kalau email dianggap ini ada hubungan Kerjaan. sama organisasi kan. Iya. Mereka isi email, yang mereka lupa adalah dulu itu email itu connect dengan Facebook. Oke. Otomatis dapat laku Facebook adik-adik ini semua, termasuk Facebooknya istriku. Oke. Follow. Ada yang perlu kita luruskan, Ari Keriting. Yes. Sekian banyak email, ya. Sekian banyak email yang abang tampung. Berapakah akun Facebook yang abang follow? Tidak mungkin dong. Cuma kakak perempuan. Yang lain memang buat organisasi. Kan butuh regenerasi lah organisasi ini. Ya kan kalau cuma satu yang di follow, curiga dong. Curiga dong. Yang lain Berarti enggak. ada sistem sebar jaring juga. Bukan Memang cari. ada laki-laki yang tidak melakukan itu. Kalau itu antara sebar jaring sama tutup jejak. Biar nggak berasa kalau kenapa aku aja nih yang dikejar. Nah, jadi dia juga nggak terlalu defense kan. Oke. Lalu abang membuka apa kalimat-kalimat lah perkenalan gitu. Ya perkenalan, komen-komen statusnya dia. Oke. Ya situ, dan aku juga diiringi dengan aku sering main ke kampus juga. Jalan pertama berduanya? Bersama teman-teman yang lain dan teman-teman
mahasiswa yang lain. Urusan organisasi. Apapun lah pokoknya. Apapun. Ada juga ngajak. ngopi. Aku kan waktu itu aktif di fotografi juga kan. iya. Aku ajak fotografi di foto-foto di Kota Tua. Itu kelakuan kita itu. Kelakuan kita. Saya melihat masa lalu saya di situ kayak senang betul kita ngayomi adik-adik ini, Betul. ngopi, makan. Kan kok dari kampus waktu itu kita kampusnya sudah pindah di Cawang ke Kota Tua, perjalanan panjang. Di motor udah berapa topik tuh kita obrolin. Akhirnya kamu ikut aku aja deh, gitu ya. Otomatis. Iya. Dia di sini ya, nanti yang ini di sini. Perintah ini. Perintah abang-abangnya. Siapa bangku? Sumpah. Ini Marcelo Lippi pun aku ini taktikal ini. Taktikal ini Marcelo Lippi pun hormat ini. Nah, terus akhirnya dekat terus itu. Dekat terus dan setiap kali kemana-mana formasinya dia harus aku yang bonceng. Dia ada berasa di sini nggak bang? Pasti awal-awal ada tipis-tipis Awal-awal kayak pertanyaan. kenapa aku harus selalu sama abang? Ada muncul pertanyaan itu nggak? Lebih ketakut kayaknya. Jadi nggak berani untuk komplain juga. Ikut aja. Ikut aja. Terbukti nembak ditolak terus kan dulu di awal-awal. Oh iya. Sudah sekian lama, sudah begitu banyak taktik, abang pakai. Oh jaring masih agak bolong. 1 tahun aku PDKT, nembak, ditolak. 1 tahun itu udah yang dia sama abang ya. Iya. Waktu abang nembak itu ada keyakinan tipis bahwa dia akan terima nih. Yakin dong. Karena kan Jebakan udah bagus, rapi semua stepnya udah rapi. Karena tidak ada protes ketika disuruh selalu sama ditolak. Laki-laki kan selalu punya perasaan kayaknya dia suka nih. betul. Ya, kita Ini loh, dia ada perasaan kayak dia suka ini udah bonceng loh. saya Dilihat di Indomaret. Lagi ngopi dia di depan. ya namanya abang-abang lah ya. Aku belum sama yakin. Belum pansen. Abang-abang lagi ngopi. Di Indomaret. Depan Indomaret. Adik masuk. Indomaret kan bang, abang kan kantin. Iya. Saya mah Indomaret karena seluruh kebutuhan mereka kan mereka akan masuk Betul. Indomaret. Baru saya data di Indomaret. Indomaret ngopi, tak adik masuk. Diliatin. Saya di sini, pintu di sini. Sempat-sempatnya dia gini. Suka dong. Tidak mungkin tidak dong. Keluar lagi begitu, belajar. Keluar pun begitu. Masuk, lihat lagi. Saya langsung Suka nih. langsung suka. Dilacak. Langsung pendataan dimulai. Dilacak sama dia. Lacak. Dapat. Dan benar, suka. Takut. Takut banget. Brengsek. Brengsek. Itu terlalu gampang menyimpulkan. Kalau ini kan udah bonceng. Ya. Baru menyimpulkan, oh mungkin ada rasa suka. Ini hanya dilihat Tapi loh. itu pun udah Tapi- bonceng setahun, ternyata Iya. takut. Ya, apalagi hanya lihat. Apalagi hanya lihat. Terus akhirnya Akhirnya aku setahun ditembak. aku tembak ditolak, terus aku langsung bilang waktu itu oke nggak apa-apa kalau nolak, tapi kita harus sepakat bahwa kita tidak jadi abang dan adik. Aku minta itu waktu itu. Jadi apa dong? Ya tetap kayak begini. Jadi teman aja. Iya, karena kalau udah abang adik susah tuh nanti. Zona abang ade itu Betul. anjing kali itu. Saya benci dengan zona itu. Karena aku memang berencana untuk nembak lagi dan aku memang nembak sampai beberapa kali, kalau nggak salah itu lebih dari 10 kali. Bang, Dan akhirnya diterima. Tapi hatimu tidak pernah berpindah. Maksudnya kayak, udah nggak bisa sama ini, sama yang lain aja lah. Tidak, maksudnya tidak pernah. atau ada brosur lain. Saya tidak suka klausul. Enggak, maksudnya Ada brosur lain untuk email. bukan. Ini Kip nih bang, saya tahu strategi. Ini 442 bang, formasinya bang, serang dari saya. Ada false nine kayaknya. Betul, ada penyerang palsu di Iya. situ. Enggak. Nanti kita Begini. ngobrol. Bukan. Maksudku itu hati berpindah dengan mencoba menjalani dengan yang lain itu kan dua hal yang berbeda. Kadang-kadang kan kita kayak, mungkin bukan ini takdirku. Coba sama ini, enggak ini bukan takdirku, kayaknya dia deh gitu. Oh enggak. Tapi kan mungkin di saat itu kita melihat sosok lain sangat mungkin ya. Iya, Yang aku iya. sekarang nggak ingat gitu loh. Tapi bahwa Yang mau ditembak ini ya aja buat dulu. aku misinya belum selesai sama dia. Karena sampai nembak 10 kali itu tuh maksudku memang konsisten untuk dia hidup kita. Betul. Iya. Dan ya terbukti bahwa lumayan lama kan kami pacaran dan Dan menikah. Sampai menikah juga. temen
teman-temanku udah pada menikah semua, terus keluarga juga udah pada bilang kalian tunggu apa lagi kayak gitu. Tapi memang ya ada proses panjang yang harus kami jalanin. Tapi itulah nikmatnya kalau punya pasangan yang apa-apa itu kita mulai sama-sama. Maksudnya mungkin orang lihat saya dengan Nona juga sudah kerja di industri hiburan sama-sama baru ketemu tapi sebenarnya dia juga temani saya dari susah kan. Saya tidak ada motor, tinggal di kos-kosan, tidak ada kendaraan apapun. Dia mau terima itu mahal tuh yang pasangan-pasangan kayak gitu, Bang. Betul. Itu Karena bikin aku juga kita pertama kali bikin konten itu sama dia kan. Dia yang videoin aku naik di Microlet joget Korea. Dia yang videoin itu, dan itu kan mungkin aku nggak malu, tapi biasanya kan yang videoin yang lebih malu. Iya, biasanya kayak aduh apa sih? Iya, dia bisa menahan itu dan dia melewati proses itu. Alhamdulillah, tapi sampai akhirnya sekarang sampai nikah dan mudah-mudahan berbahagia terus bersama-sama. Amin. Dan kebanggaan juga dia lihat laki-laki yang berjuang untuk dia, laki-laki yang pada akhirnya dia putuskan untuk percaya itu bisa menjadi seorang aktor kawakan seperti sekarang kawakan. ini. Dengan film terbarunya yang berjudul Wasiat Warisan. Tayang, mungkin sudah tayang. Ini lagi tayang. Jadi kalau kalian nonton ini 4 Desember sudah 4 tayang. Desember tayang ya. Jadi mungkin pada saat kalian nonton ini tuh filmnya Wasiat Warisan ini sedang tayang juga di bioskop. Dan seorang aktor yang suatu saat nanti akan meraih FFI ya. Amin. Penghargaan FFI main. Dan bukan hanya sekedar aktor, teman-teman. Bang Jenda adalah abang kita yang selalu peduli terhadap adik-adik. Terhadap adik-adik. Ini senior yang baik ya. Kita mari nonton film senior kita yang baik ini. Ya. Betul. Pesan Bang Jenda untuk penonton. Untuk adik-adik apa? Pesan buat adik-adik, ya adik-adikku dimanapun berada, ayo nonton film Wasiat Warisan, karena di sini kalian akan lebih mengerti lagi momen-momen kekeluargaan dan harusnya sih relate juga dengan kehidupan kalian. Ini nggak harus hanya orang Batak yang nonton ya? Tidak, justru itu. Memang setnya adalah di tanah Batak dan keluarga Batak, tapi konfliknya itu sangat general, bahkan konflik ini bisa dipahami sama keluarga dari Zimbabwe, Mongol, semua. Taipei, itu mereka juga ngerti. Bisa ya? Bisa. Ya. Nah, itu sebuah pertanyaan juga yang kadang-kadang tidak perlu dipertanyakan, apa ini hanya dipahami oleh keluarga Batak atau tidak. Kalau kita mau pakai prinsip itu, ya udah Avenger suruh orang Amerika aja yang nonton, tidak usah sampai ke sini. Betul. Nah kan ada beberapa film yang memang lokal yang memang hanya bisa dimengerti kalau orang tahu adat istiadatnya gitu-gitu. Tapi sebenarnya justru menonton ini yang untuk Iya. berpengetahuan baru kepada kita. Betul, Kalau kita berarti tidak itu kan paham, masih general Yes, berarti yes, kan, yes. artinya itu masih untuk semua. Betul. Nah, maksudnya ini pertanyaan ini apa? Ibaratnya buat penonton di rumah, jangan karena latarnya Batak, jadi kita merasa kayak Iya, mungkin ini buat hanya orang Batak aja. doang. Betul. Karena kalau pakai prinsip itu ya orang Amerika juga ngapain kita tonton filmnya gitu ya, biar orang Amerika aja yang nonton film Saya mereka. nonton Gitu. Susah Sinyal, itu kan ada timur-timurnya, ada Kakari Iya, tuh. iya. Yang film tentang keluarga Tionghoa nonton? Yang udah kakak tayang? bos, kakak bos. Oh, Kakak Bos, reggae. Iya, reggae sama Tionghoa Kakak. banget gitu ya. Anda sih itu memang Wong Fei Hung sebenarnya kan. Ditendang langsung tumbang. Wah, tidak sabar, saya juga mau menyegerakan diri menonton film Ya. Wasiat Warisan. Sudah tayang dari 4 Desember di seluruh bioskop. Kesayangan ada Bang Jenda, ada Sarah Sehan, ada Derby Romero, saudara kembarku. Femila juga. Ada Femila Sinukaban, Sinukaban, ya. Kakak Astrid Tiar, dan banyak lagi. Yang lain ya. Pastinya akan fun dan banyak nilai-nilai kekeluargaan yang bisa kita lihat dari situ. Jadi, jangan lupa saksikan film Wasiat Warisan yang sudah tayang sejak 4 Desember 2025 ya. Oke. Jangan juga lupa Sudah mau closing? Iya. Kenapa Bang? Ada pesan buat adik-adik lagi? Enggak, saya ada request ini buat Apa? Mamat. Apa Boleh, tuh? request boleh. Boleh ya, boleh ya. Boleh, Saya boleh, closing boleh. ya. Ini rusak. Tolong bantu dulu. Perbaikan. Macet ini macet. Abang punya after service dong. Bisa ya? Bang, ini mah asli, Bang. Iya, makanya perbaiki. Weh. Jangan sampai ke sini. Enggak. Bisa. Terlalu profesional. Wih, Bro. bisa ya diperbaiki itu ya? Bisa ya? Baru aja. Baru. Kok kasihan ganti di sini. Oke. Oh, kalau beli sama Maman Kalau Gun Shop harga langsung ganti beli, Ini ganti ganti baru. LCD.
500 mending baru. Kenapa jadi tap? Aku kayak di PGC ini. Baru, Bang. Ini ganti baru. Mau sekalian isi freon nggak bang? Kenapa jadi AC juga? AC itu AC, Mas. Itu AC. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Terima Bang kasih. Jenda. Terima kasih Kak. Jangan lupa teman-teman untuk saksikan terus juga konten-konten dari Kax Production dan yang paling terutama adalah apa yang Jangan dipakai. lupa untuk membeli merchandise desain by Kax dalam artian Merdekax. Merdeka. Bagaimana tagline-nya? Merdeka dalam pikiran, Merdekax dalam penampilan. Weh. Bang Jeda. Apa tadi barusan? Merdeka dalam pikiran, Merdekax dalam penampilan. Itu dia, betul. betul. Ada merch dari Merdeka juga. Ini salah satunya, Yes. ini apa namanya, Merdekaxnya. Betul. Ya. Ada juga naga, persoalan Kamu percaya naga. naga? Kalau percaya naga boleh nanti Percaya? salaman. Tuh. Berarti Baik. harus Oh, nih. Pasukan para naga juga dia. Ini mah percaya semua, zombie percaya. Ya. Ya, aku percaya semua sampai ada yang membuktikan bahwa itu memang tidak ada. Betul. Tuh. Itu namanya asas kepercayaan. Betul. Praduga tak bersalah. Praduga percaya dulu aja. Praduga dulu aja dong kalau begitu. Oke teman-teman, saksikan terus konten-konten dari Kax Production, share, komen, subscribe, likes, dan juga share Mulai nih, mulai nge-host nih, mulai Kax Production. ya kan? Nah, tidak 100 sekian episode tidak pernah bisa closing. Mari kemari, mari ke Bambang.